Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada perayaan pesta Santo Andreas Kim Tae-gon yang adalah seorang imam, dan juga Santo Paulus Chong Ha-sang dan kawan-kawan yang adalah para martir, kita semua diingatkan akan pesan Tuhan Yesus yang kita dengar di dalam bacaan Injil tadi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saya percaya ibu bapak saudara-saudari bahwa pesan ini pula lah yang menginspirasi banyak martir, banyak para santo dan santa, sehingga mereka mengabdikan seluruh hidupnya untuk mewartakan Kristus bersama Injil sucinya. Dan untuk itu bukan tanpa risiko. Mereka harus banyak berkorban, dan bahkan korban nyawa sekalipun siap mereka hadapi dan mereka berikan. Itulah yang terjadi pada diri Santo Andreas Kim Tae-gon dan Santo Paulus Chong Ha-sang dan kawan-kawan yang notabene adalah martir asal Korea. Mereka meninggal di tanah Korea, di tanah negerinya sendiri, untuk membangkitkan, menghidupkan, mengembangkan iman akan Kristus. Maka mari kita juga memohonkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kita memohonkan api Roh Kudus sungguh berkobar di dalam hati kita sekalian, agar kita pun dengan satu dan lain cara boleh menjadi pewarta Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Pergilah dan jadikanlah bangsa muridku. Ini tidak berarti bahwa kita harus mengkristenkan orang-orang yang kita temui di dalam hidup, dan itulah yang disebut kristenisasi. Bukan itu, tapi menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid Tuhan itu adalah bagaimana kita hidup berperilaku baik dan benar, menerapkan ajaran-ajaran kasih, ajaran-ajaran Tuhan kita Yesus, sehingga itu bisa menjadi teladan baik bagi orang. Itu juga bisa menginspirasi orang, itu bisa mempengaruhi orang untuk juga turut hidup baik sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki. Kalau orang sudah hidup di dalam kasih, artinya orang sudah menjadi murid Kristus meskipun dia sendiri tidak pernah mengimani Kristus. Bahkan mungkin dia sendiri tidak pernah mendengar tentang Yesus. Ya, disitulah Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itu yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan sabdaku, melaksanakan perintah Bapa. Dan mari kita sungguh-sungguh menghayati kesatuan kita dengan Yesus, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Santo Paulus, seperti yang kita dengar di dalam bacaan yang pertama dari suratnya kepada umat di Galatia. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Paulus sungguh-sungguh mengalami dan merasakan kedekatan, bahkan kesatuannya dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia bilang, sesungguhnya bukan lagi aku, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku.
Nah, hanya dengan demikian kita sungguh-sungguh juga dapat tergerak, termotivasi selalu untuk melaksanakan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, apa yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita, karena hidup kita, setiap tarikan nafas yang kita lakukan, di sana ada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.